Halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita beralih ke flashback dari sudut pandang Tino saat diajak oleh Liz. Ungkapan, lebih mudah melakukan sesuatu daripada mengkhawatirkannya, benar-benar terbukti kali ini. Meski telah mempermalukan dirinya sendiri seperti itu, ternyata Master serta kedua kakak seniornya tetap memperlakukannya seperti biasa. Mungkin saja mereka hanya berusaha bersikap sopan, tetapi perhatian berlebih yang diberikan pada Tino, yang masih terjebak dengan insiden tersebut tak berlangsung lama. Segera, Tino tidak lagi memiliki ruang untuk memikirkan hal itu. Sebagai seorang pemburu, fisik memang sering menjadi fokus utama, tetapi mental yang kuat sama pentingnya. Master, bersama kedua kakak seniornya, selalu berusaha melatih Tino dari sisi fisik maupun mental. Berlari sekuat tenaga di tengah badai dan disambar petir berkali-kali memang sempat membuat Tino merasa dirinya akan mati. Tetapi kini, dia justru merasa malu pada ketidaksiapan dirinya saat melihat kedua kakaknya yang tetap tampil alami. Kata-kata Master memiliki bobot yang lebih besar daripada emas bagi Tino, namun pada saat yang sama juga menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Selama ini, ujian-ujian yang diberikan padanya adalah serangkaian cobaan berat yang datang bertubi-tubi. Namun, di sisi lain, Tino hanya perlu bertahan mati-matian untuk menghadapinya, sesuatu yang sudah dia biasakan dalam latihannya sehari-hari. Namun, ujian kali ini berbeda sama sekali dari sebelumnya. Larangan untuk berlatih. Itu berarti Tino harus meninggalkan semua keterampilan yang diperolehnya dengan mengorbankan jiwa dan raga. Dan menempatkan dirinya dalam posisi sebagai seseorang yang lemah. Awalnya, Tino tidak bisa memahami maksud di balik kata-kata Master. Tetapi setelah melihat bagaimana kedua kakak seniornya bertingkah, dia mulai memahami maknanya. Meski tak tahu apa yang akan terjadi selama liburan ini, Tino sangat yakin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bagi Master yang merupakan pemburu terbaik dengan level 8 di ibu kota, ini mungkin hanya liburan. Tapi bagi Tino, ini adalah medan perang. Dan kini, dia harus menghadapi ujian yang luar biasa sulit ini dalam kondisi hampir tanpa perlindungan. Ini bukan lagi sekadar mempertaruhkan nyawa, ini sama saja dengan membuangnya. Benar-benar ujian yang luar biasa dan di luar nalar. Namun, kedua kakaknya, yang seharusnya lebih memahami maksud Master daripada dirinya, tetap terlihat tenang. Meskipun mereka terlihat canggung dan tidak wajar karena belum terbiasa dengan kondisi tanpa kewaspadaan, di mata Tino, pemandangan itu justru tampak luar biasa mengagumkan. Cerita beralih ke flashback dari sudut pandang Tino saat diajak oleh Liz. Ungkapan, lebih mudah melakukan sesuatu daripada mengkhawatirkannya, benar-benar terbukti kali ini. Meski telah mempermalukan dirinya sendiri seperti itu, ternyata Master serta kedua kakak seniornya tetap memperlakukannya seperti biasa. Mungkin saja mereka hanya berusaha bersikap sopan, tetapi perhatian berlebih yang diberikan pada Tino, yang masih terjebak dengan insiden tersebut tak berlangsung lama. Segera, Tino tidak lagi memiliki ruang untuk memikirkan hal itu. Sebagai seorang pemburu, fisik memang sering menjadi fokus utama, tetapi mental yang kuat sama pentingnya. Master, bersama kedua kakak seniornya, selalu berusaha melatih Tino dari sisi fisik maupun mental. Berlari sekuat tenaga di tengah badai dan disambar petir berkali-kali memang sempat membuat Tino merasa dirinya akan mati. Tetapi kini, dia justru merasa malu pada ketidaksiapan dirinya saat melihat kedua kakaknya yang tetap tampil alami. Kata-kata Master memiliki bobot yang lebih besar daripada emas bagi Tino, namun pada saat yang sama juga menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Selama ini, ujian-ujian yang diberikan padanya adalah serangkaian cobaan berat yang datang bertubi-tubi. Namun, di sisi lain, Tino hanya perlu bertahan mati-matian untuk menghadapinya, sesuatu yang sudah dia biasakan dalam latihannya sehari-hari. Namun, ujian kali ini berbeda sama sekali dari sebelumnya. Larangan untuk berlatih.
Itu berarti Tino harus meninggalkan semua keterampilan yang diperolehnya dengan mengorbankan jiwa dan raga. Dan menempatkan dirinya dalam posisi sebagai seseorang yang lemah. Awalnya, Tino tidak bisa memahami maksud di balik kata-kata master. Tetapi setelah melihat bagaimana kedua kakak seniornya bertingkah, dia mulai memahami maknanya. Meski tak tahu apa yang akan terjadi selama liburan ini, Tino sangat yakin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bagi master yang merupakan pemburu terbaik dengan level 8 di ibu kota, ini mungkin hanya liburan. Tapi bagi Tino, ini adalah medan perang. Dan kini, dia harus menghadapi ujian yang luar biasa sulit ini dalam kondisi hampir tanpa perlindungan. Ini bukan lagi sekadar mempertaruhkan nyawa, ini sama saja dengan membuangnya. Benar-benar ujian yang luar biasa dan di luar nalar. Namun, kedua kakaknya, yang seharusnya lebih memahami maksud master daripada dirinya, tetap terlihat tenang. Meskipun mereka terlihat canggung dan tidak wajar karena belum terbiasa dengan kondisi tanpa kewaspadaan, di mata Tino, pemandangan itu justru tampak luar biasa mengagumkan. Tentu, nama seorang level 8 memiliki bobot di ibu kota. Namun, itu tidak membuat Cray nyaman. Cray sekarang sedang beristirahat, melarikan diri dari tanggung jawab. Tidak. Kita sedang bepergian, bukan sebagai pemburu. Bahkan jika ada yang menyapa kita di jalan sebagai Senpen Bangka, kita akan bilang mereka salah orang. Ini liburan. Tidak ada pelatihan, tidak ada pertarungan, tidak ada pekerjaan, ucap Cray. Sitri tersenyum, lalu berkata, itu ide yang segar dan luar biasa, Cray-san. Liz kemudian berseru dengan antusias, wah, perjalanan menyamar. Seperti mata-mata. Seru sekali, kamu juga setuju, kan, Tino? Tidak. Aku tidak bisa memahami niat master. Ucap Tino. Aku baru menyadari sesuatu. Dalam kelompok ini, tidak ada seorang pun yang bisa menegurku. Kalau Cray membuat kesalahan, mereka semua akan ikut terseret. Aku seharusnya membawa Eva. Pikir Cray. Saat Cray diliputi rasa cemas, Sitri menggenggam tangan Cray erat. Cray-san, serahkan saja pengaturannya padaku. Namun, tiba-tiba Cray melihat Liz, yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan di dekat Cray, kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, meskipun dia tidak tersandung apapun. Air dari genangan tempatnya melangkah menciprat ke kakinya. Sebuah pemandangan yang cukup langka. Apakah Liz tidak enak badan? Cray memandangnya dengan alis berkerut, tetapi Liz hanya tersenyum canggung. Hehehe, maaf, ya. Aku lupa bagaimana caranya berjalan ceroboh, aku tidak melakukannya selama bertahun-tahun. Meski tampak canggung, Liz menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum lebar pada Cray. Yah, sebenarnya, ini lumayan menyenangkan dan terasa segar juga. Bisa menikmati apa saja itu hal yang baik. Aku harus belajar dari cara hidupnya. Pikir Cray. Saat Cray memikirkan itu, Cray melihat Kil-Kil, yang tampak kelelahan menarik tali kekang Nomimono. Tak lama kemudian, Sitri dan Tino kembali setelah pergi sebentar untuk suatu urusan. Dari balik tudungnya yang dalam, mata merah muda Sitri bersinar samar. Maaf membuatmu menunggu. Ah, tidak apa-apa. Memangnya kalian pergi untuk apa? Karena mereka sengaja keluar sebelum mencari penginapan meski hujan, pasti ada urusan penting, pikir Cray. Ketika Cray bertanya, Sitri menutup mulutnya dengan tangan, tanpa sedikit malu, lalu menjawab, ah, aku hanya menutup jaringan informasi. Aku mengatur agar kami menerima kabar secepat mungkin jika terjadi sesuatu. Tapi sepertinya itu dilarang juga, ya? Selain itu, aku juga membatalkan lobi ke pemilik wilayah. Rasanya aneh sekali tidak memiliki perlindungan apapun. Tetapi ini juga pengalaman baru yang menarik. Liz, yang tampak santai, bersiul kecil dan berkata, wow, bagus juga. Hei, Cray-chan, apakah aku juga perlu mengikat kakiku? Tidak perlu kau ikat. Hanya ingin kita menikmati waktu dengan damai. Ucap Cray. Satu-satunya yang terlihat normal hanyalah Tino. Namun, ketika Cray meliriknya, dia malah bersembunyi di belakang Sitri dengan ketakutan. Meski dengan perbedaan tinggi badan, Tino tidak bisa benar-benar bersembunyi. Mengingat bagaimana Tino terus memanggilku, Master, sebelumnya, ini sedikit mengecewakan. Apakah dia masih trauma dengan insiden topeng itu? Gumam Cray. Sitri kemudian bertanya dengan suara lembut, Cray-san, soal penginapan,
Bagaimana menurutmu? Kalau ini liburan, seharusnya kita mengambil penginapan yang cukup bagus. Bisakah kita dapatkan penginapan bagus secara dadakan? Bukankah badai ini membuat banyak orang terjebak di sini? Jawab Cray. Kalau kita menggunakan nama Senpen Banka, pasti bisa. Sitri menjawab tanpa ragu, tersenyum tipis. Hujan terus mengguyur tanpa tanda-tanda akan berhenti. Meski begitu, perjalanan Cray dan teman-temannya berjalan lancar tanpa bertemu monster, meski terlambat beberapa jam dari jadwal. Akhirnya mereka tiba di kota pertama. Kota pertama, Aileen, jauh lebih kecil dibandingkan ibu kota, lebih seperti tempat perhentian sementara. Biasanya, masih ada cukup banyak orang di sini, tetapi mungkin karena hujan, tak ada satupun bayangan manusia di gerbang selain kami. Cray turun dari kereta kuda, meluruskan tubuh yang mulai kaku, dan menikmati sensasi menapak tanah untuk pertama kalinya setelah beberapa jam. Meskipun masih siang, langit sangat gelap, tertutup awan tebal yang menutupi matahari. Hujan terus-menerus seperti ini di luar musim hujan. Cray tidak mau bilang ini pertanda buruk, tapi para kusir yang telah lama duduk di luar mulai terlihat jenuh. Sementara itu, Kilkil dan Nomimono, yang berlari sejajar dengan kereta, sama sekali tidak terlihat terganggu. Mereka tampaknya cukup akrab dan bahkan gaya berkudanya yang terlihat anggun. Oh, dan kantong kertas di kepala Kilkil ternyata tahan air. Sitri, yang baru saja turun dari kereta, seolah teringat sesuatu dan berkata, "Cray-san, apakah kamu sadar? Sepanjang perjalanan, anginnya selalu mendukung kita." Cray tidak tahu apa maksudnya. Angin yang selalu mendukung itu memang terdengar tidak biasa, tetapi arah angin bukanlah sesuatu yang terlalu Cray pedulikan. Cray bahkan tidak menyadarinya. Yang jelas, kuda-kuda ini sudah lelah dan kedinginan. Kita harus bermalam di kota ini untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Saat Cray sibuk dengan pikiran itu, Liz bertepuk tangan dengan ceria dan berkata, "Ah, aku juga berpikir begitu. Hujannya tidak pernah berhenti, kan? Pasti badai ini mengejar kita." Begitu sampai di kota, anginnya langsung berhenti. "Tunggu, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" gumam Cray. Setelah menyelesaikan prosedur, mereka pun memasuki kota. Ada sedikit insiden terkait membawa masuk Kilkil dan Nomimono, tetapi tampaknya mereka memiliki izin untuk membawa hewan buas, sehingga mereka bisa masuk tanpa masalah. Izin ini biasanya diperoleh oleh orang-orang dengan profesi khusus yang disebut Beast Tamer. Sitri benar-benar orang yang sangat terampil. Pemandangan kota Aileen tidak jauh berbeda dari ibu kota. Bangunannya lebih kecil dan orang-orangnya lebih sedikit. Namun, ini bukan ibu kota. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Cray berada di kota perantara kecil ini yang tidak memiliki hal istimewa untuk dibicarakan. Cray tidak membenci ibu kota Zerbrudia, tetapi terlalu banyak konflik yang terjadi di sana. Hanya dengan berjalan sedikit di luar, Cray sudah dipermasalahkan oleh orang-orang seperti Arn, dan hampir semua orang di sana selalu mengincar nyawa Cray. Namun, di sini, tidak banyak orang yang mengenal Cray. Dengan hujan yang turun dan tudung yang menutupi wajah Cray dengan dalam, hampir tidak mungkin ada yang mengenalinya. Cray harus memastikan mereka benar-benar melupakan soal pelatihan dan beristirahat. Mengajarkan cara menikmati waktu libur. Sebagai seorang ahli bermalas-malasan, ini adalah pekerjaan yang cocok untuk Cray. Liz dan yang lainnya terlalu haus akan tantangan. Melihat Cray tersenyum penuh percaya diri, Liz menatap Cray dengan penuh semangat. "Tidak boleh," ucap Cray. "Sejak awal sudah kukatakan, kan? Selama liburan kali ini, pelatihan dilarang," ucap Cray. Liz mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bertanya untuk memastikan. "Hei, Cray-chan. Pelatihan itu, sampai mana batasannya? Latihan kekuatan otot gimana?" "Latihan kekuatan juga tidak boleh. Lari juga tidak boleh. Lalu bagaimana kalau memakai pakaian berat? Juga tidak boleh?" "Tidak boleh. Ya, pokoknya semua yang kalian lakukan demi menjadi lebih kuat termasuk dalam kategori pelatihan," ucap Cray. "Apa? Bahkan teknik pernapasan? Langkah kaki? Kalau itu dilakukan tanpa sadar juga termasuk pelatihan? Apakah memikirkan strategi termasuk pelatihan? Memberikan instruksi atau mencampur ramuan juga pelatihan?" Melihat Liz dan Sitri serius bertanya, Cray merasa sedikit terintimidasi. "Iya. Semuanya pelatihan. Semuanya dilarang," ucap Cray. Melihat ekspresi mereka yang begitu sedih, Cray sedikit terbatu kecil. Cray ingin mereka menikmati liburan ini,
tapi malah membuat mereka murung seperti ini. Itu benar-benar berlawanan dengan tujuan awal. Ya, kalau memang tidak tahan, sesekali boleh dilakukan, ucap Cray. Cray-chan sangat baik, ucap Liz. Iya sih, aku dan One-chan mungkin masih bisa tahan, tapi mungkin terlalu keras buat Tino, ucap Citri. Terima kasih, Master, ucap Tino. Entah kenapa Cray malah diberi ucapan terima kasih. Melihat senyum lebar Liz, air mata di sudut mata Tino, dan wajah serius Citri, Cray merasa tidak ada gunanya memikirkan hal ini terlalu dalam. Namun, jika Cray menyerah sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Dengan hati berat, Cray melanjutkan perintah. Selanjutnya, kekerasan juga dilarang. Baiklah ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.